Negara melalui Kementerian Kesehatan akhirnya menerbitkan aturan pedoman pembatasan sosial berskala besar. Produk hukum ini mengatur hal teknis pelaksanaan sosial berskala tetap yang telah dicanangkan untuk mencegah penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Sejumlah kriteria disebutkan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengajukan penetapan status PSBB. Status PSBB diberikan bagi daerah yang memiliki jumlah kasus, jumlah kematian, dan penyebaran COVID-19 yang meningkat signifikan. Permohonan PSBB juga harus disertai data teknis terkait peningkatan jumlah dan penyebaran kasus berdasarkan perkembangan waktu. Dalam pasal 4 tercantum data permohonan PSBB yang harus dipenuhi. Di antaranya, pemerintah daerah harus memberikan informasi ketersediaan kebutuhan kehidupan dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran, operasional jaminan sosial, dan aspek keamanan. Daerah mengajukan izin kepada Menkes, nanti disetujui. Ya kan, direkomendasi oleh gugus tugas BNPB. Ya kan lama sekali birokrasinya. Namanya wabah, dia pasti bergerak dengan cepat. Karena itu dikatakan keadaan darurat, bahaya apalagi COVID-19 ini, maka harusnya jangan nunggu dari daerah-daerah dong. Dalam merilis produk hukum kebijakan pembatasan sosial berskala besar, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan jadi dasar pemerintah. Banyak sekali hal-hal yang menurut saya juga tidak jelas norma hukumnya. Yang pertama misalnya soal sanksi, di situ tidak ada sanksi. Katanya sanksinya ikut ke Undang-Undang 6. Lah isinya aja juga sumir gitu ya. PSBB orang kan harus di rumah, hanya disarankan. Nah, kalau disarankan orang Indonesia itu tidak taat, orang Indonesia itu cuek. Dia akan mengikuti ketika diatur dengan ketat. Didendakah, dipecutkah, diapakah, nah, baru dia akan turut. Kalau enggak, coba lihat ilustrasi di beberapa televisi sekarang. Kan ada yang polisi harus mengubarkan di warung kopi, sulit. Penegakan hukum itu jelas nanti ada sanksinya. Nah, sanksinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2018 dan acuan hukum yang dipakai oleh kepolisian kita gitu. Negara menetapkan sanksi dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar merujuk pada Undang-Undang Karantina Kesehatan. Dalam undang-undang disebutkan, pelanggar aturan kekarantinaan kesehatan dapat dijerat pidana 1 tahun penjara atau denda 100 juta rupiah. Kita harus hati-hati membaca pasal 93. Pasal 93 itu mengatakan yang mengakibatkan, ya kan? Ada pasalnya. Jadi pasal-pasal seperti ini, aturan-aturan pidana seperti ini, kalau tidak mengakibatkan, tidak ada akibat, maka dia tidak bisa dipidana. Paling dia dilarang aja. Tindakan dia semata-mata keluar dari rumah yang sudah melanggar aturan itu, ketika dia tidak menimbulkan akibat kedaruratan kesehatan, tidak masuk kriteria pidana. Kalau sanksi boleh saja, ya. Tapi sanksi itu kan upaya terakhir. Yang pertama itu tindakan preventifnya, orang supaya nggak melanggar. Bahwa memang harus dari persetujuan ke Menkes, ya kan ada rekomendasi dari Satgas, benar. Hanya saja, ya harus jelas, ada aturan yang jelas. Pemerintah daerah yang mau menerapkan PSBB itu nggak hanya nutup-nutup jalan. Kalau nutup jalan mah gampang. Perut rakyat itu gimana? Pemerintah pusat menyatakan peran kepala daerah, Polda, dan Pangdam setempat diandalkan guna menekan penyebaran COVID-19. Tetapi ancaman tetap nyata di depan mata sebab mobilitas antar wilayah ternyata masih tinggi. Mudik ke kampung halaman selama masa kedaruratan kesehatan terus bergulir. Dianggap tak bisa membendung mobilitas warga. Apa kata negara? Ini bukan larangan, tapi nanti ada pembatasan-pembatasan. Teknis di lapangan ada batasan-batasan sehingga orang tidak mudik. Iya, mengurangkan niatnya untuk mudik. Transportasi publiknya dibatasi. Semuanya nanti akan diatur sedemikian rupa. Supaya tidak mudik, maka ada berbagai bantuan sosial yang diberikan. Kartu prakerja,
Keluarga Harapan, kemudian kartu sembako, penggratisan listrik, dan lain sebagainya. Gitu. DKI Jakarta telah mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan untuk menerapkan PSBB. Artinya, DKI Jakarta kini dapat segera melaksanakan langkah pembatasan sosial berskala besar guna memutus penyebaran virus corona. Zona merah penyebaran kasus COVID-19 semakin meluas. Selain DKI Jakarta sebagai epicentrum penyebaran utama, Provinsi Jawa Barat menempati urutan kedua. PSBB ini dilakukan dengan berbagai skala, kan begitu. Nah, salah satu skala dari PSBB itu adalah karantina wilayah parsial. Dan kami hanya mengizinkan PSBB parsial ini di skala maksimal sampai kecamatan. Kita sudah simulasi dengan Kapolda, dengan TNI. Salah satunya adalah yang terburuk kita siapkan dapur-dapur umum di semua kelurahan, di semua RW. Itu sedang kita siapkan dengan PKK, dengan lain-lain. Jadi pada saat situasi terburuk betul-betul harus PSBB skala kota, insya Allah dapur umum, suplai pangan itu harusnya aman terkendali. Virus corona telah menjangkit nyaris di seluruh provinsi di Republik ini. Skenario seperti apa yang disiapkan negara jika pembatasan sosial berskala besar tak juga efektif? Apabila ada kegentingan, pasti akan dilakukan tindakan yang cepat. Apakah ini karantina wilayah? Kita tidak bisa mengatakan sekarang.